Haleluya, shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada. Mari kita masuk lagi dalam ibadah kita hari ini. Saya percaya kasih Tuhan akan turun memberkati kita sekalian. Haleluya, kita bawa hidup kita ke atas kemesbahnya Tuhan. Karena kita adalah baiknya Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku Amin. sekarang Ke tempat kudus-Mu. ke tempat kudus-Mu, Haleluya. di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Biar Tuhan memenuhi jiwa kita, memenuhi hidup kita dengan roh-Nya. Penuhi hatiku Haleluya. Oh, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Engkau penuhi kami, sebab kami adalah bait Tuhan, bait Allah, di mana roh Allah diam dalam diri kami, roh Allah tinggal dalam diri kami. Berkatilah, limpahilah, supaya semua bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, kaum dan bahasa mengalami Tuhan melalui hidup kami. Setiap kami dilimpahi oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terima firman Tuhan, firman yang hidup dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara-saudaraku, hari ini saya akan berbicara secara lebih khusus tentang bait Allah. Karena pembacaan kita sampai di sana, yaitu Yohanes pasal yang kedua. Di sana kita melihat judulnya ayat 13 mulai, Yesus menyucikan bait Allah. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Karena tubuh kita adalah bait Allah dan Tuhan bekerja melalui diri kita. Haleluya. Saya akan membacakannya dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 mulai. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat,
Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saudara-saudaraku, di ayat 13 sampai ayat 17, hari itu dikatakan, saudara-saudaraku, Yesus masuk ke bait Allah dan dia menemukan sesuatu yang menurut manusia, yang menurut pemimpin-pemimpin agama, menurut umat yang diberi pengertian hari itu oleh pengajar-pengajar mereka, sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa saja, tapi di mata Tuhan ada sesuatu yang sangat-sangat menghina Tuhan. Kemudian saudaraku, dia mengambil sikap, mengambil tindakan tanpa berbicara. Dia ambil cambuk, dia cambuk semua itu, lembu-lembu, domba-domba dan semua kambing-kambing. Kemudian dia usir semuanya, meja-meja penukar uang dibalikannya, saudara-saudaraku. Kemudian orang-orang berkata, apa hakmu mengatakan itu? Maka dia berkata, rombak bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Murid-muridnya tercengang, langsung murid-muridnya tahu. Ada tertulis bahwa cinta akan rumah Tuhan itu membara bagaikan api dalam terjemahan yang lain. Saudara-saudaraku, tentang bait Allah. Tentang bait Allah. Kenapa Tuhan begitu marah tanpa berbicara, tanpa berunding, tanpa mengajukan pendapatnya, dia langsung bertindak. Hari itu saya percaya jika Yesus berbicara kepada mereka, pasti mereka sudah punya argumen. Mereka punya alasan-alasan. Ini kan begini, ini kan untuk korban bakaran. Supaya orang kalau membakar korban, membawa korban persembahan sudah menemukannya di sini. Meja-meja penukar uang, supaya uang yang dibawa untuk bait Allah itu sudah semua mata uang yang sama. Saudara-saudaraku, pasti mereka mempunyai alasan. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan melihat ini sarang penyamun, sarang kejahatan. Ada yang salah tentang bait Allah. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus berkata bahwa bait Allah adalah tubuh kita. Kita adalah bait Allah, itu bait Allah yang sejati. Dan itu nanti nyata Tuhan nyatakan ketika Kristus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan dalam Kisah Para Rasul. Saudara-saudaraku, dan semenjak itu genaplah firman Allah bahwa kita adalah batu-batu hidup, kata Rasul Petrus. Kita adalah bait Allah. Saudara-saudaraku, saya melihat di dalam sejarah di Alkitab tentang bait Allah. Pertama sekali bait Allah itu dibuat oleh Musa, yang kita sering sebut dengan sebutan tabernakel, dengan ruang-ruangannya, dengan perabotan-perabotannya, dengan tata cara ibadahnya. Saudaraku, segala sesuatu ada dibuat di sana. Dan tabernakel itu adalah tempat perjumpaan antara Tuhan dengan Musa. Ketika di padang gurun, Tuhan akan berbicara dengan Musa, maka dia akan bergerak dalam tiang awan dan Musa tahu dia harus pergi ke bait Allah. Atau kalau Musa ingin tahu jawaban dari Tuhan, dia masuk ke bait Allah. Kemudian dia berbicara kepada Tuhan. Tuhan akan bergerak dalam tiang awan itu dan dia berbicara kepada Musa. Bait Allah, tabernakel itu adalah tempat pertemuan antara Tuhan dengan Musa, yang hari itu penyambung lidahnya Tuhan dan sekaligus menjadi perantara antara umat dengan Tuhan. Di sanalah Tuhan menyampaikan titah-titahnya. Di sanalah Tuhan menyampaikan bimbingan-bimbingannya. Di sanalah Tuhan menyampaikan kebaikan-kebaikannya, rencana-rencananya di bait Allah. Jadi saudara-saudaraku, bait Allah adalah sangat sentral untuk semua kebaikan bangsa itu. Kemudian pada zaman Raja Salomo, saudara, kita ingat jelas ceritanya, kisahnya ketika Salomo selesai membangun bait Allah itu, saudaraku, itu ketika dia mentahbiskan, maka dikatakan di sana awan kemuliaan Tuhan embun turun ke atas bait Allah itu, dan para peniup nafiri, para imam-imam di sana, saudaraku, ditimpa oleh awan kemuliaan Tuhan itu dan mereka jatuh rebah, mereka tidak tahan berdiri karena kemuliaan Tuhan.
Dan Salomo dengan doa yang diurapi Tuhan, dia berkata, Tuhan, ini adalah sentral kehidupan kami. Kalau umat-Mu datang kepadamu berseru, Tuhan dengarkanlah. Kalau mereka berperang, mereka kalah, datang kemari dan berdoa, Tuhan belalah. Kalau umat-Mu berdosa dan mereka bertobat, datang ke sini, Tuhan dengarkanlah, Tuhan ampunilah. Bait Allah adalah sentral kehidupan mereka. Sumber segala berkat sumber segala berkat untuk seluruh bangsa itu disalurkan melalui bait Allah. Saudara-saudara, disalurkan melalui bait Allah. Saudara-saudara, tetapi pada ketika ini kita melihat ada hal yang berubah. Ada hal yang berubah. Saudara-saudaraku, dengarkan baik-baik bahwa bait Allah adalah salah satu yang sangat ditargetkan oleh setan, oleh si iblis untuk dirombak, untuk diubah perannya, fungsinya. Iblis membuat berbagai cara supaya bait Allah itu, bait Allah secara fisik maupun secara rohani, supaya berubah fungsinya dari tempat pertemuan antara umatnya dengan Tuhan. Tempat Allah berfirman, dirombak itu, diubah fungsi, diubah peran saudara, diubah makna menjadi hal-hal yang lain, yang bersifat sekuler, yang bersifat duniawi. Hari itu kita lihat itu menjadi tempat berdagang, tempat berjualan, saudara-saudara. Dan itu benar-benar membuat hadirat Allah tidak turun lagi di sana. Saudara-saudara, langsung saja saya ke aplikasi dalam hidup kita. Tubuh kita, hidup kita adalah bait Allah. Dan di sanalah Tuhan berbicara. Di sanalah Tuhan mencurahkan rohnya, saudara-saudaraku. Di sanalah Tuhan menyampaikan anugerahnya. Coba Bapak Ibu saudara-saudaraku ingat. Kapan pertama sekali atau kapan terakhir sekali engkau mendengar dia berbicara dalam hatimu, dalam rohmu, dalam jiwamu. Engkau mengalami dia secara pribadi. Saudara-saudara, sekali waktu saya ditelepon oleh seorang bapak. Dia katakan begini, Pak Pendeta ada di rumah sekarang? Kemudian saya ada di rumah, ada apa? Dia bilang ini ada dibawa ke tempat saya. Seorang yang dirasuk oleh roh jahat. Mereka dari mana? Mereka dari kota Anu. Sekarang mau kemana? Mau menuju kota Medan. Saya bilang kalau begitu bawa saja ke tempat saya. Karena nanti dari tempat saya mereka melanjutkan perjalanannya. Karena tempat kami di Jalan Medan. Saudara-saudara, kemudian ketika saya menunggu, saya dengar dari jauh ada minibus yang dinaiki oleh rombongan ini, saudara-saudaraku. Saya mendengar seorang wanita yang menjerit-jerit menangis panjang jalan, saudaraku, dengan teriakan yang sangat nyaring, sangat kuat sekali. Ketika saya lihat mereka mendekat ke dalam ke pintu gereja kami, saya katakan, ayo sini turunkan, taruh di sini. Begitu dibawa ke dalam gereja, saudaraku, saya langsung doa. Saya doa, saya tengking kuasa gelapan, roh jahat, kami perintahkan kau pergi keluar. Saudara-saudaraku, dia langsung manifestasi, dia menggelapar, saudaraku, dia nggak bisa bertahan. Kemudian selesai itu, begitu dia mulai sadar, saya katakan ikuti Bapak Pendeta berdoa. Maka diikutinya. Salah satu doanya yang saya katakan adalah, tubuhku rumah Roh Kudus, bukan rumah penyakit, bukan rumah roh jahat. Hai roh jahat, pergi kau. Dan saya juga katakan kepada roh jahat itu, hai roh jahat, ini tubuhnya rumah Roh Kudus, bukan rumahmu, bukan kediamanmu, pergi engkau dari sini. Dan saya perintahkan, saudara-saudaraku, dengan kasih Tuhan, orang ini disembuhkan tidak sampai 10 menit, kurang lebih lah mungkin begitu. Kemudian dia duduk, kemudian saya bimbing lagi dia berdoa, kemudian saya kasih pencerahan sama dia, pengarahan, kemudian saya doakan sekali lagi, dan saya berangkatkan mereka meneruskan perjalanan mereka. Tubuh kita bukan rumah roh jahat. Tubuh kita bukan rumah dagang. Tubuh kita bukan rumah penyamun, sarang penyamun yang Tuhan katakan. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Saudara-saudaraku, tempat tinggal Roh Kudus dalam hidup kita sekarang bukan di kamar, tetapi dalam roh kita, dalam jiwa kita, dalam hidup kita. Saudara-saudara, itu sebabnya hari itu Tuhan sangat marah. Dia sangat marah sekali ketika dia berkata, kamu menjadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Saudara-saudaraku, dengar baik-baik. Biarkan Roh Kudus tinggal dalam hidup. Biarkan Roh Kudus tinggal dalam tubuhmu, dalam jiwamu, dalam hidupmu. Maka dia akan memperbaiki segala apa yang rusak di sana.
Saya tahu saudara-saudaraku, banyak orang membutuhkan Tuhan. Itu baik. Tetapi hanya sekedar membutuhkan pertolongan Tuhan. Banyak orang membutuhkan Tuhan, itu baik. Tetapi hanya sekedar supaya cita-citanya tercapai. Banyak orang membutuhkan Tuhan, tetapi hanya sekedar untuk supaya dia disembuhkan. Itu semua sudah baik sebenarnya, tetapi sayang sekali saudara-saudaraku, kalau dia tidak tinggal dalam diri kita, maka kita kehilangan berkat yang terbaik. Sebaliknya saudara, jika engkau membiarkan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, yang adalah rumahnya, maka dia akan membuat segala sesuatunya menjadi teratur. Segala benda-benda asing di sana buang dan jauhkan. Segala hal yang kotor dari sana buang dan jauhkan. Segala kelakuan yang tidak benar dari sana buang dan jauhkan. Karena tubuh kita rumah Roh Kudus. Biarlah saudara mengalami kasih Tuhan. Dari waktu ke waktu Roh Kudus berdiam dalam jiwa kita. Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Dia memenuhi hidup kita. Haleluya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan ini. Tapi saya percaya kalau saudara-saudara engkau mengizinkan dia bekerja dalam jiwamu, dalam hidupmu, maka dia akan mengubah segala sesuatunya menjadi lebih baik. Kita melihat banyak kisah-kisah di Alkitab. Orang tidak dapat lagi hidup dengan caranya. Orang tidak bisa lagi normal berpikir saudara-saudara. Karena dia telah dirasuki oleh berbagai-bagai hal. Keinginan-keinginan dunia. Saudara-saudaraku, selama hidup demikian engkau sama seperti terlantar. Tetapi jika Kristus memenuhi hidupmu, maka dia akan tinggal, maka dia akan memperbaiki, dia akan membawa engkau kepada kehendaknya yang sempurna. Biarkan dia mengalir dalam jiwamu, biarkan dia memenuhi engkau, maka seisi rumahmu akan diberkati oleh Tuhan. Mulai dari pribadimu, keluargamu, usahamu, segala sesuatu yang bersangkutan dengan hidup saudara. Engkau akan melihat perubahan yang ajaib. Haleluya. Mari seperti biasa, saya selalu mengajak kita bersama-sama berdoa. Jadikan aku Tuhan. Haleluya. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kalau kami melihat sikapmu yang tidak kompromi sedikit pun tentang bait Allah, maka hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Mari jamah dan berkati kami. Segala sesuatu yang tidak berkenan dalam hidup kami, dalam jiwa kami, dalam tubuh kami, dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami yang menyangkut tubuh Kristus ini, rumahmu, biarlah Tuhan bersihkan semuanya, terangi semuanya. Tubuh kami rumah Roh Kudus, rumah mujizat, rumah berkat, rumah anugerah Allah. Bukan rumah kekacauan, bukan rumah penyakit, bukan rumah kuasa-kuasa kegelapan, bukan rumah berhala, tapi rumah damai sejahtera, rumah belas kasihan Tuhan. Terima kasih kepadamu Bapa. Berdoa buat saudara-saudaraku, teman-teman yang lain dimanapun berada. Tambahkan kepenuhan Allah. Biar bait Allah ini, biar bait Allah yang adalah tubuh kami bercahaya oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Jika saudara merasa terberkati oleh siaran ini, silakan di like, di komen, dan di subscribe. Itu sudah merupakan dedikasi saudara untuk mengembangkan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.